Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, sahabat Busran Ibnu Rasim, berbagi informasi penting terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan linearitas atau kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini penting Ibu dan Bapak karena ini menjadi salah satu syarat untuk pencairan tunjangan profesi guru, yaitu terkait dengan linearitas. Untuk lebih jelasnya supaya tidak penasaran, nanti kita akan bahas bersama ya di sharing pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe terkait channel kami ini, yaitu @sahabatbir. Silahkan di sini. Kemudian selain channel kami juga menyematkan edufrainer kami ya, yaitu link.id/busron aja. Di dalamnya nanti ada banyak sekali pilihan-pilihan belajar, tryout, tutorial, aplikasi pendidikan, dan yang lainnya yang bisa Bapak Ibu unduh untuk sahabat belajar Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja ke informasi pentingnya terkait Kemendikbud untuk linearitas atau kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mapel ya dengan sertifikat pendidik. Yaitu Bapak Ibu, Kemendikdasmen nomor 222 garis miring O ya, garis miring 2025. Nah, di sini tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mapel dengan sertifikat pendidik bagi guru di Satuan Pendidikan di naungan Kemendikdasmen. Baik, Bapak Ibu ya, ini terbit pada tanggal 13 November ya. 13 November 2025. Kita lihat, nah ini terbit di Jakarta tanggal 13 November 2025, ditandatangani oleh Prof. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian kita langsung saja cek ke lampirannya. Nah, di sini ada lampiran dari Kemendikdasmen tadi ya. Lampirannya ini sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini adalah jenjang guru pada taman kanak-kanak atau guru di TK ya, di Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak. Nah, untuk nama dan kode bidang studi sertifikasi yang dimiliki oleh guru TK dan seterusnya ya, ini di guru TK yang linier dengan ini ya mata pelajarannya, yaitu guru TK, guru kelas TK, nomor sertifikasinya nomor kode sertifikasinya 020. Nah, itu tentu linier ya. Kemudian guru kelas kode sertifikasinya 024 itu linier. Kemudian guru kelas RA. Nah, mungkin ada guru RA gitu ya yang sudah serdik dengan kode mapel 021 kemudian ngajar di TK. Nah, itu linier ya Bapak Ibu, bisa direalisasikan atau di ACC tunjangan profesi gurunya. Kemudian guru BK juga ya atau konselor gitu yang punya kode sertifikat pendidik 810 itu linier dengan guru kelas di TK. Itu bisa mengampu guru kelas TK ya. Dan itu bisa realisasi tunjangan profesi gurunya. Atau yang nomor 5 ini adalah guru pendidikan luar biasa, TLB ya, atau pendidikan khusus yang kode mapel sertifikat pendidiknya 800. Nah, ini bisa di program kebutuhan khusus. Nah, kan di TK itu ada TKLB ya, ada TK yang kekhususan itu TKLB ya sama. Nah, ini untuk kurikulumnya, kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka
masih diakomodir ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk TK. Nah, terus yang berikutnya kita lihat ke jenjang SD. Nah, ini jenjang guru pendidikan sekolah dasar. Nah, ternyata Bapak Ibu, guru kelas TK yang punya sertifikat pendidik dengan kode 020 itu bisa ngajar di guru kelas awal jenjang SD ya, kelas 1 dan 2, dan itu sudah dianggap linier. Itu ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalnya guru kelas TK sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian pindah tugas ngajar di SD, ngambil kelas 1 atau kelas 2, nah itu sudah linier. Sudah bisa di ACC ya untuk tunjangan profesi gurunya. Karena sesuai SK Kepmendikdasmen ini ya linier. Kemudian guru kelas RA juga sama. Jika ngajar di SD ya, di fase A, kelas 1 dan 2 itu linier. Kemudian guru kelas SD apalagi ini ya, ini mah linier pasti. Karena ya guru kelas SD-nya gitu. Guru kelas MI juga ngajar di SD linier dengan kode 028. Nah, termasuk kode dari mata pelajaran matematika, Bapak Ibu guru yang sertifikat pendidiknya matematika, mapel matematik dengan kode 047, 094, 180, 318 itu linier ya. Kalau ngajar di SD, di guru kelas bisa dicairkan tunjangan profesi gurunya. Kemudian guru mapel PPKN yang ngajar di SD, sertifikat pendidiknya adalah pendidikan PPKN gitu ya, kodenya 050, itu linier dengan guru kelas SD, termasuk dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian bahasa Indonesia juga sama, linier dengan guru kelas SD dan coding KA. IPA juga sama ya, IPA fisika di sini. Kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian IPS juga sama ya, linear dengan guru kelas SD, bahasa daerah, muatan lokal lainnya, PPKN, bahasa Indonesia sastra, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga linear dengan guru kelas. Jadi Bapak Ibu yang merasa sudah memiliki sertifikat pendidik di bahasa Inggris, kemudian mengampu guru kelas ya di SD, nah itu bisa direalisasikan tunjangan profesi gurunya karena linier sesuai dengan SK keputusan menteri ini. Kemudian IPA terpadu juga, IPS, PJOK ya. Kalau PJOK harus dengan mapel PJOK-nya. Nah, untuk mapel geografi yang Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik geografi kode 114 atau 207 dan sekarang ngajar di guru kelas SD itu linier Bapak Ibu ya. Linier bisa direalisasikan tunjangan profesi gurunya. Jadi bisa ngajar di guru kelas SD bagi Bapak Ibu yang memiliki serdik mapel geografi, sejarah, ekonomi, biologi, dan seterusnya. Nah, oke. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, ke bawah. Di sini banyak sekali, ada 592 halaman. Namun, kami tidak akan membahasnya satu persatu. Silahkan nanti Bapak Ibu unduh ya. Unduh SK Kepmendikdasmen ini terkait dengan linearitas bidang tugas, mapel, dan kelompok mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik. Silakan unduh di kolom deskripsi ya Bapak Ibu nanti, sambil Bapak Ibu boleh meninggalkan komentar, diskusi di situ terkait hal-hal yang mungkin masih perlu ditanyakan untuk linearitas ini. Nah, salah satu contoh misalnya ada guru kelas TK gitu ya yang ngajar di SD gitu kan ya. Misalnya ijazahnya adalah ijazah guru TK, pendidikan PAUD atau PGTK, kemudian ngajarnya di jenjang SD. Nah, tapi ikut sertifikasi pendidikannya di
mapel TK gitu ya, di jenjang TK. Apakah itu nanti linier ketika dapat sertifikat pendidik guru kelas TK dan ngajar di SD? Jawabannya adalah itu linier ya Bapak Ibu. Di sini jelas tuh ada. Guru mapel kode sertifikasi guru kelas TK 020 itu bisa ngajar di guru kelas SD fase A. Catatannya adalah ngajarnya di kelas rendah ya. Di kelas fase A, fase 1 dan 2. Atau sebaliknya Bapak Ibu, misalnya kita punya ijazah PGSD, kemudian ikut sertifikasi dan mendapatkan serdik juga di mapel PGSD gitu ya, atau guru kelas SD. Tapi ngajarnya di guru TK atau di jenjang TK gitu ya, mengampu kelompok A atau B di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau di TK. Nah, apakah itu linier? Kalau Bapak Ibu kode mapelnya 024 guru kelas, nah itu berarti linier. Jadi silahkan dicek kesesuaian kode mata sertifikat pendidiknya ini ya, gitu ya Bapak Ibu ya, kode bidang studi sertifikat pendidiknya ini. Kalau Bapak Ibu muncul di sini sama, berarti Bapak Ibu bisa gitu ya, artinya linier dan insya Allah nanti bisa realisasi tunjangan profesi gurunya. Begitu ya Bapak Ibu. Termasuk misalnya Bapak Ibu, misalnya gini ya, kita ijazahnya itu dulu ya, ijazahnya saat PLPG misalnya PAI. Kemudian kalau dulu kan bisa ikut minimal 5 tahun ya, bisa ikut mata pelajaran lain misal geografi. Nah, apa sekarang sudah memiliki sertifikat pendidik di mapel geografi. Kemudian dapat P3K di guru kelas misalnya. Apakah itu linier? Jawabannya linier ya Bapak Ibu. Itu bisa dibayarkan tunjangan profesi gurunya. Karena kode geografi itu 207 di Kepmendikdasmen ini bisa ngajar di guru kelas dan itu linier. Termasuk sejarah, ekonomi, biologi, IPS, IPA, bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Guru-guru bahasa Inggris yang di SD dulu kan belum ada mapelnya gitu ya, nggak kebagian, nggak bisa ngajar di guru kelas. Sekarang gak usah khawatir, bisa ngajar di guru kelas dan itu diakui ya, maksudnya linier sesuai dengan SK Kepmendikdasmen nomor 222 tahun 2025. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Insyaallah hadirnya SK yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah terkait dengan SK Kepmendikdasmen linearitas atau kesesuaian bidang tugas mapel dan kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik, ini adalah bagian daripada solusi dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru di Indonesia. Jadi kita patut bersyukur dan berbangga pada pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah memperhatikan gitu ya kesejahteraan para guru-gurunya. Semoga ke depan terus lebih semangat lagi, meningkat motivasi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, kemudian kesejahteraannya juga terus meningkat gitu ya seiring kualitas pendidikan di negara kita ini meningkat melalui peran serta atau kontribusi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.